Jam berapa? Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Oke. Pak rasa kalian sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terus yang berikut, Pak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan duduk. Baik. Biasanya sebelum kita melakukan suatu kegiatan, berarti kita harus mengawalinya dengan doa. Apa yang kita sampaikan itu memiliki makna yang sangat mendalam. Ya toh? Ya. Jadi kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan terhadap Sang Pencipta. Paham? Ya, jadi kita bersyukur, kita memohon, serta kita menyampaikan penyesalan-penyesalan yang pernah kita lakukan. Paham? Oke. Jadi, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Pak absen dulu. Dengar nama ya. Adrianus Roy Seran. Andolinus Nahak. Anggrene Miranda Seran. Antonia Febriani Ayuklau. Antonius Bria. Mana? Aprianus Seran Atok. Arkadius Bria. Alpa. Tidak ada keterangan ya. Arkadius Bria. Alpa juga. Itu Delviana Abuk. Iya. Delviana Klau. Ya. Devendrius Seran. Sudah diizin. Valerianus Igo Arkian. Here. Febiana Hoar. Oke. Gregorius Nenotek. Sudah. Jeffrianus Berek. Julita Seuk. Maria Irnilia Nahak. Maria Yanuria Nae. Oke, yang terakhir Marcela Rika. Oke. Jadi
yang lain tidak hadir. Itu mereka tidak hadir itu ada yang izin, ada yang sakit, dan ada yang alfa atau tanpa keterangan. Jadi anak-anak, saya mau tekankan di sini, tidak boleh bermalas-malasan ke sekolah. Kamu harus belajar, dan belajar. Jangan ikut kamu punya teman yang tidak datang, kamu juga tidak datang. Tidak boleh ikut hal yang seperti itu. Paham? Ya. Jadi datang ke sekolah, belajar untuk kamu punya kehidupan ke depannya. Paham? Oke. Jadi baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, satu lagu nasional, yaitu kamu mau menyanyi lagu apa? Lagu apa? Oke, Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu orang bisa pandu kita. Angkat saja. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih semangat? Masih. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Oke. Kita akan memulai dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, Pak mau tanya dulu. Apakah kamu siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Kalau begitu, kita akan belajar tentang apa? Tentang periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Sudah? Terus yang berikut, tujuan. Topik tadi tentang periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Apa yang tadi Pak tampilkan di depan itu, dia punya tujuan tersendiri. Kita melakukan sesuatu berarti punya tujuan yang jelas, toh? Iya. Jadi tujuan yang pertama itu apa? Coba satu orang. Ini Tisa. Baca poin pertama. Peserta didik mampu mendeskripsikan periodisasi saman praaksara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perbedaan hasil budaya dalam waktu. ya. Yang ketiga, Peserta didik mampu menganalisis tentang perkembangan yang lalu. oke. Jadi ini adalah 3 tujuan dari materi kita hari ini. Sudah? Sebelum kita masuk lebih lanjut, Pak mau tanya dulu. Pak mau tanya dulu tentang materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Masih ingat? Oke, masih ingat. Kalau begitu, Pak mau tanya tentang apa itu praaksara. Saya Pak, Ya, silakan Tisa. Coba berdiri. praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Iya, praaksara berarti masa di mana manusia belum mengenal
tulisan. Sudah? Sudah mengerti toh? Ya. Jadi bagaimana dengan kata praaksara itu? Asal usul dari kata praaksara. Ada yang tahu? Ya, silakan. Praaksara berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi praaksara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Praaksara. Praaksara berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Paham toh? Jadi pra itu sebelum dan aksara itu berarti tulisan. Jadi Pak tekankan lagi, pra aksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oke. Sudah? Terus yang berikut, ada yang kurang paham dengan ini jawaban dari Apri? Atau ada yang punya jawaban lain tentang kata praaksara? Hah? Pas? Oke. Kalau begitu, materi kita hari ini tentang saman praaksara. Saman praaksara atau periodisasi saman praaksara berdasarkan benda budaya. Cakupan materi kita hari ini tentang saman batu. Tentang saman batu. Praaksara dibagi lagi menjadi dua saman, yaitu saman batu dan saman logam. Jadi hari ini kita belajar khusus tentang saman batu. Sudah? Oke. Sudah? Terus yang berikut, sebelumnya Pak mau sampaikan terlebih dahulu tentang periodisasi saman praaksara. Kata periodisasi berarti dia sama halnya dengan pembabakan. Tentang pembabakan. Tentang pembabakan. Sudah? Periodisasi berarti pembabakan. Sudah? Pembabakan atau masa atau periode. Sudah? Paham? Jadi kata lain dari periodisasi itu pembabakan, masa atau periode. Sudah? Terus yang berikut, dalam saman batu itu dia dibagi lagi menjadi 4 saman, yaitu 1 saman paleolitikum. Paleolitikum.
2 zaman Mesolitikum. 3 Neolitikum. 4 Megalitikum. Sudah? Sudah toh? Jadi dari zaman batu itu dia dibagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, ini Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sudah tahu? Ini adalah 4 zaman yang terdapat pada zaman batu. Terus yang berikut, lebih jelasnya lagi, Pak akan memutarkan satu video atau menayangkan satu video supaya anak-anak bisa nonton dan bisa tahu apa yang dimaksud dengan Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kamu nonton video atau tidak? Mau? Sebelum Pak menayangkan video ini, Pak harap Pak mengajak kalian untuk fokus. Bisa? Bisa. Fokus supaya sebentar kamu pahami dan bisa mempresentasikan lagi di depan kelas. Oke? Bisa fokus? Bisa. Menurut arkeologi, masa zaman prasejarah dibagi ke dalam 2 periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah masa ketika manusia hidup dan membuat alat-alat kebudayaan dari batu. Periode zaman batu ini berlangsung cukup lama, diperkirakan hingga ratusan ribu tahun. Maka dari itu, para ahli membagi zaman batu ke dalam 4 periode, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, zaman batu besar, Megalitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum berlangsung 600.000 tahun silam. Menggunakan alat dari batu yang masih kasar, seperti kapak genggam atau chopper. Bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Nomaden memiliki hidup yang berpindah-pindah tempat tinggal. Zaman batu tua atau Paleolitikum menghasilkan kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Manusia purba yang diperkirakan hidup pada masa ini adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo waljakensis. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kalau mau ketawa saja, tapi kontrol. Zaman batu tengah atau Mesolitikum adalah zaman di mana manusia hidup semi nomaden. Sebagian menetap di gua, sebagian lainnya berpindah-pindah. Bertahan hidup dengan food gathering dan mulai mengenal sistem bercocok tanam. Masyarakatnya mulai mengenal sistem organisasi sosial dan pembagian kerja. Hasil kebudayaan berupa geotermometer atau tumpukan sampah dapur dan Agnesos Roche. Hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua, serta kapak genggam.
Zaman Batu Muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman Batu Muda atau Neolitikum menggunakan alat-alat batu yang sudah dihaluskan. Food producing atau membuat makanan sendiri. Masyarakatnya sudah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang. Masyarakat hidup pada zaman itu mampu membangun tempat tinggal permanen berupa rumah sederhana, membuat kerajinan, membuat aturan hidup bersama, menganut sistem kepercayaan terhadap roh. Hasil kebudayaan berupa kapal lonjong, kapak batu, kapak persegi, dan tembikar. Zaman Batu Besar atau Megalitikum. Masyarakat pada zaman Batu Besar atau Megalitikum membuat bangunan dari batu berukuran besar. Memiliki tempat tinggal tetap. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, dan membuat alat dari gerabah. Menganut sistem kepercayaan terhadap nenek moyang. Membuat bangunan untuk memuja leluhur. Hasil kebudayaan berupa menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arca. Baik, tadi anak-anak sudah menyaksikan tayangan video tentang masa praaksara, khususnya pada zaman batu. Jadi, kamu sudah paham dan sudah tahu bahwa pada masa praaksara itu, khususnya zaman batu dibagi menjadi berapa zaman? 4. Satu apa? Dua? Tiga? Empat? Megalitikum. Jadi dari keempat zaman itu masing-masing punya karakteristik manusianya tersendiri. Mulai dari peristiwa, benda budaya, dan perubahan yang terjadi pada masa-masa tersebut. Dan juga ada perbedaan-perbedaan dari peralatan atau perkakas yang digunakan pada zaman praaksara atau khususnya zaman batu. Sudah paham toh? Oke, jadi sekarang Pak mau kita diskusi kelompok tentang video yang tadi sudah kita tonton bersama. Jadi kamu mau berapa kelompok? Iya, 4 kelompok dengan materi masing-masing. Sudah? Jadi kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 materinya tentang Paleolitikum. Sudah? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 tentang Mesolitikum, kelompok 3 tentang
Neolitikum, dan kelompok 4 tentang Megalitikum. Sudah? Sudah siap? Jadi kamu bisa berdiskusi dengan baik, saling bertukar pikiran, sehingga sebentar kamu presentasi nanti, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain atau kamu punya teman-teman yang ingin bertanya. Sudah? Jadi sekarang silakan kamu saling berhadapan untuk berdiskusi. Ya. Oh ya. Ini bisa lewat ke tidak ini? Bisa toh? Oke. Atau oke. Silakan kamu diskusi tentang materi yang tadi sudah saya bagikan. Sudah? Silakan diskusi. Kelompok 1 Paleolitikum, kelompok 2 Mesolitikum, kelompok 3 Neolitikum, dan kelompok 4 Megalitikum. Silakan diskusi. Cari tahu tentang peralatan dari masing-masing saman, manusia pendukung yang ada pada saman tersebut, bagaimana corak kehidupan mereka, dan hasil-hasil apa yang mereka perbuat pada saman tersebut. Kamu punya tentang Neolitikum, iya. Silakan cari materi tentang Neolitikum. Dia punya hasil kebudayaan, manusia pendukung, serta corak kehidupan yang ada pada masa tersebut. Kelompok 1 aman. Kelompok 1 tentang Paleolitikum. Ya. Kemudian masing-masing kelompok itu tentukan pemateri dan moderatornya, sehingga saat tampil di depan itu tidak boleh saling tusuk sana tusuk sini, harus siap untuk tampil. Kamu punya tentang apa tadi? Megalitikum. Tentang Megalitikum. Nanti saat presentasi itu, kamu presentasinya di depan, supaya kamu simpan meja di depan, kamu duduk di sana, sampai ini presentasi selesai, baru kamu kembali ke tempat duduk, toh? Ya.
Kamu input materinya siapa? Ya. Moderator? Moderator Tisa. Silakan berdiskusi. Kasih kamu waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Ada yang sudah? Belum? Oke. Tidak boleh terburu-buru, kamu diskusi dulu, cari tahu tentang materi, cari tahu tentang hasil-hasil kebudayaan, manusia pendukung. Setelah itu, baru kamu mulai dengan presentasi. Moderator siapa? Iya. Pemateri? Irni. Kamu punya tentang Neolitikum atau zaman batu muda, toh? Ya. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Besar. Oh, tidak, mana? Kamu punya tentang Neolitikum. Perubahan, ya, sangat pesat. Ya, pesat. Kalau ada yang mau batuk, mau putar-putar badan, silakan. Delvi? Tadi Delvi bilang, Pak, saya bisa batuk kah? Batuk saja. Tidak boleh tahan. Tidak boleh tahan. Intinya, diskusi berjalan lancar, kamu cari tahu tentang materi, siap untuk presentasi.
Menyimpulkan pembelajaran, refleksi pencapaian. Sudah? Bagaimana kelompok? Oh ya. Ini? Mana kan ya? Ini saja ya, sebentar. Yang ini tidak usah. Kamu ambil yang penting saja. Silakan diskusi, masing-masing tukar pikiran. Silakan cari tahu tentang materinya supaya sebentar kamu bisa presentasi dengan baik. Diskusi dulu. Nanti kalau sudah siap, toki meja supaya kita mulai dengan presentasi. Paham? Ya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan lanjut dengan diskusi.
Ada yang sudah? Belum? Diskusi dulu, waktu diskusi masih ada, jadi kamu kerjakan baik-baik, tidak boleh buru-buru. Diskusi dulu. Kelompok 4 aman? Aman. Kelompok 2. Moderator siapa? Sudah ditentukan memang? Oke.
Ada yang sudah? Belum? Oke. 5 menit lagi kita presentasi. Siap? 5 menit lagi. Kelompok 1 sudah. Kita tunggu kelompok 2, 3, dan 4. Pak kasih 5 menit lagi. 5 menit lagi kita harus presentasi. Sudah? Ketua kelas siapa? Roy. Ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kalau begitu, diskusi sudah selesai dan siap untuk presentasi. Sudah? Pak minta 2 orang untuk angkat meja supaya bisa simpan di depan sana. Di sini saja. Oke. Sudah? Ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4. Sudah? Kenapa? Ada yang mau ice breaking kah? Oke, supaya tetap semangat. Oke. Tapi Pak mau kelompok 1 itu maju dulu. Kelompok 1 maju sudah, kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kalau bisa bawa kursi saja, bawa kursi saja. Bawa kursi saja. Supaya nanti
Kalau mereka bertanya, kamu bisa diskusi, kamu bisa cari jawaban. Bawa kursi saja. Ini siapa, Roy? Oke. Sudah? Tadi ada yang minta bilang harus ice breaking. Oke, jadi kita sebelum mulai dengan presentasi kita harus diawali dengan ice breaking. Oke, minta semua berdiri. Sudah? Sudah siap? Oke. Kita ice breaking fokus saja ya. Kita ice breaking tentang fokus. Karena kita mau presentasi, jadi kita harus fokus. Sudah? Oke. Siap supaya kita mulai dengan ice breaking. Coba satu orang kasih contoh dulu. Coba satu orang. Coba. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Dan fokus. Oke, sudah? Coba satu orang tes. Melihat. Oke, siap? Siap? Oke, Pak hitung 1 sampai 3, kita mulai dengan ice breaking. 1, 2, 3. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Pak rasa ini kurang semangat. Satu kali lagi. Satu kali lagi dengan semangat. Harus semangat. Tidak boleh loyo-loyo, Anak sekolah, anak yang masih muda sekali, masih kuat sekali, tapi gerakannya itu loyo-loyo. Harus semangat. Oke, ulang. Ini yang terakhir, harus semangat. Oke. 1, 2, 3. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Silakan duduk. Sudah? Sekarang kita mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang Paleolitikum. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada kelompok 1. Moderator silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya menunjuk. Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu paleo dan Litos. Paleo sama dengan 2 dan batu sama dengan dan Litos sama dengan batu. Silakan duduk supaya nanti silakan. Ya. Pada zaman ini manusia menggunakan alat-alat dari batu untuk menunjang kehidupan mereka. Alat-alat tersebut belum dihaluskan atau masih sangat kasar. Kehidupan pada zaman ini secara kemarin bersebar untuk mencari kesediaan kembali. Spesies manusia purba yang ada. Perhatikan supaya kamu bisa ini. Dibagi lagi menjadi 2 budaya. Masih berdasarkan pada temuan alat-alat batu yang dimiliki di masing-masing daerah, yaitu perbedaan pekerjaan dan perbedaan menu. Dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Ada. Oke. Silakan kamu
buat pertanyaan supaya tanya kepada kelompok 1. Silakan duduk. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok. Silakan. Sebutkan hasil kebudayaan dari zaman Mesolith. Yes, silakan tulis. Tulis pertanyaan dulu, kamu rangkum semua dulu, baru jawab 1 kali. Satu orang tulis pertanyaan. Supaya kamu jangan lupa, nah, tulis silakan. Itu dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2 yang bertanya kan tadi? Oke, silakan tulis. Kelompok 3. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok 1. Atau kalau belum dapat, cari pertanyaan dulu supaya kamu bisa ini tanya. Oh ya? Soalnya tentang apa coba? Sebutkan 2 kebudayaan utama yang terdapat pada zaman Paleolitikum. Oh ya, silakan tulis. Sebutkan 2 kebudayaan utama dari zaman Paleolitikum. Ini dari kelompok 2. Kelompok 1 toh? Tidak, tadi mereka ganti pertanyaan. Sudah? Tadi mereka ganti pertanyaan. Coba ulang pertanyaan ini tentang apa? Sebutkan 2 kebudayaan utama yang terdapat pada zaman Paleolitikum. Oke. Tulis dulu. Kamu rangkum semua dari 3 kelompok ini, baru kamu jawab 1 kali. Ya, silakan tulis. Apri bisa di sini, Apri. Ini kursi bisa simpan di sini. Duduk saja toh. Kamu kan ini lagi diskusi toh. Ini duduk saja. Kelompok 3 sudah? Jangan lupa tulis pertanyaan. Iya, sudah. Nah. Silakan kelompok 2. Oh, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Sekali lagi, kelompok 1 jangan lupa tulis pertanyaan. Silakan Jeffrey. Iya, kelompok 1. Oke. Ini bertanya. Jelaskan mengapa disebut sebagai kebudayaan Pacitan. Kelompok 3. Oke. Silakan tulis. Oke. Mengapa disebut sebagai kebudayaan Pacitan? Oke. Kelompok 3. Oh, sorry, kelompok 4. Kelompok 4. Jelaskan apa itu nomaden.
Ya, jelaskan apa itu nomaden ya. Nomaden ini. Sudah. Dua menit untuk diskusi kelompok 1. Sudah? Kelompok 1 silakan jawab. Kalau sudah ada jawabannya silakan. Silakan, Apri. Silakan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan. Ya, jawabannya adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke. Pas? Oke. Yang berikut kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Sebagai kebudayaan Pacitan akan ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur oleh Kon Peniwa Ya. pada tahun 1930. Sungai Aksoko, Dekapun. Bagaimana kelompok 3? Pas. Ya. Akan menjawab dari kelompok 4. Kehidupan yang berpindah-pindah cepat untuk memenuhi kebutuhan. Apakah jelas? Oke, sudah? Oke. Semua sudah pas? Puas dengan jawaban mereka? Puas. Oke, kalau begitu mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sebelum mereka duduk kembali, Pak mau tekankan lagi, kelompok 2, 3, dan 4 tidak boleh kalah dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kalau bisa harus lebih berani dan lebih tegas lagi dari mereka. Bisa atau tidak? Bisa? Oke. Jadi moderator silakan tutup. Oke. Kelompok 2. Kelompok 1 boleh duduk di tempatnya kelompok 2 saja. Oke. Baik, selamat pagi untuk semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Mesolitikum atau kepada pemateri saya dipersilakan. Yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu. Mesolitikum atau zaman batu Meso dengan kualitas batu adalah suatu periode dalam perkembangan antara Paleolitikum dan Neolitikum. Istilah ini dikenalkan oleh Johnson dalam makalah Jawa Timur yang diterbitkan pada tahun 1865. Zaman ini disebut juga sebagai jam mengumpulkan makanan atau tingkat lagu. Kehidupannya sudah mulai menetapkan atau nomaden dan ciri-ciri peralatannya masih sama seperti zaman sebelumnya. Pada zaman Mesolitikum, manusia hidup jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Hasil kebudayaan antara lain: 1. Kapak Sumatera, kedua
dan terakhir alat-alat ulang. Oke. Baik, hanya ini saja hasil diskusi kami. Dari kelompok kami membuka tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 1. Sebutkan hasil kebudayaan dari zaman. Ya. Tulis dulu. Kamu tulis dulu, rangkum semua dulu, baru jawab satu kali, ya. Silakan duduk, Delvin. Kelompok 3. Ulang pertanyaan, Apri. Sebutkan hasil-hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Sebutkan hasil-hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Kelompok 3 silakan diskusi untuk siapkan pertanyaan. Kelompok 4 juga sama. Ya, silakan tulis pertanyaan dulu supaya kamu bisa bertanya kepada kelompok 2. Kamu kelompok 3. Sabar. Iya. Ya. Kalau kelompok 4 sudah ada pertanyaan, silakan bertanya. Oh ya, kelompok 3 ini duluan. Saya perwakilan dari kelompok. Jelaskan apa itu Joken Modinger. Ya, jelaskan apa itu Joken Modinger. Silakan tulis, rangkum semua, jawab satu kali. Kelompok 4 silakan. Sebutkan peralatan atau perkakas yang digunakan pada zaman Mesolitikum. Kelompok 4 sudah tulis? Sudah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Kapak Sumatera, Jokin Mundiga, Arbis, Sousri, dan alat-alat dari tulang. Iya. Sudah? Jawabannya apa? Kapak Sumatera, Joken Modinger, Abris Sos Roce, dan alat-alat dari tulang. Bagaimana kelompok 1? Pas? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tumpukan sampah dapur, khususnya kulit, karang, dan siput yang menggunung dan alis merupakan hasil makanan manusia pada zaman Mesolitikum. Istilah ini berasal dari bahasa Denmark. Joken artinya dapur dan moding artinya sampah. Secara harfiah berarti sampah dapur. Di Indonesia, Joken Modinger banyak ditemukan di sepanjang pantai Timur Sumatera, terutama di daerah antara Langsak, Aceh hingga Medan. Bagaimana kelompok 3? Pas? Oke. Kapak benda, kapak terimbas, kapak pelita, dan lakes atau alat-alat mesin. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, dari kelompok kami akan menutup hasil
jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke. Oke, silakan duduk. Nanti kelompok 2 duduk tahan di kelompok 3. Ya. Ya. Hmm. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang neolitik atau zaman batu muda. Saya akan memberikan kepada materi untuk membacakan hasil diskusi kami. Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman Neolitikum, neo sama dengan muda dan litik sama dengan batu. Indonesia terjadi sekitar 1500 tahun lalu. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mengalami perubahan dari food chain menjadi food production. Kehidupan yang sudah menetap, terutama di rumah panggung untuk menghindari bahaya dari binatang buas, untuk menunjang hidupnya dengan cara bersederhana, serta membuat pembicar dan temuan. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens atau manusia cinta. Pada tingkat kebudayaan pada zaman ini mempunyai fungsi berupa unsur kebudayaan serta peralatan baru yang diatur. Pertanian menetap, peternakan dan pembuatan tumbuhan. Hasil kebudayaan 1. Kapak persegi, 2. Kapak paru. Sejenis kapak persegi yang ada pada pantainya di Indonesia sehingga menyerupai bentuk botol sendiri. Di Indonesia kapak bawah yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. 3. Kapak gondong, 4. Terumbikan, 5. Perhiasan, 6. Pakaian. Inilah hasil presentasi kami. Dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Saya. Oke. Satu. Sebutkan hasil coba yang ada para atau campak. Duduk dulu tuh, duduk supaya kamu bisa diskusi. Rini, coba ambil kursi itu. Kelompok 2 punya tentang apa? Sorry, kelompok 1 tentang apa? Iya. Sebutkan hasil kebudayaan yang ada pada zaman Neolitikum. Kelompok 3, 2, 4, silakan bertanya. Silakan Tisa. Jelaskan bagaimana kehidupan pada zaman Neolitikum. Dari kelompok 4 itu. Kelompok 3 silakan. Sebutkan ciri-ciri khusus kebudayaan dari zaman Neolitikum. Ya. Sudah, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kapak persegi, kapak bahu, kapak lonjong, sehingga
perhiasan, dan pakaian. Jelas. Kelompok 1 pas? Pas. Oke. Lanjut pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Unsur kebudayaan seperti makan batu yang sudah biasa atau lalu. Kesenian menetapkan makan dan pembuatan terbaik. Sudah? Bagaimana kelompok 2? Kurang jelas? Oke, jawab ulang. Coba satu orang jawab ulang. Pahami dulu pertanyaannya, lalu jawab. Pertanyaan tentang apa? Mana kamu punya pertanyaan tentang apa? Sebutkan ciri-ciri unsur kebudayaan dari zaman Neolitik. Ya. Silakan jawab. Ini kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Unsur kebudayaannya seperti peralatan sapi yang sudah diasap atau halus, peternakan mentah, peternakan, dan pembuatan furniture. Oke, sudah? Oke. Sekarang kelompok 4. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu dari food feeding menjadi food produksi. Oke, sudah? Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain, maka kami akan menutup sesi telegrafi ini. Yang terima. Oke. Oke, sudah? Silakan duduk. Kelompok 4 tahan dulu. Silakan duduk. Kelompok 1 duduk kembali di tempat masing-masing. Coba angkat dulu, angkat kursi. Oke. Sudah? Oke, kelompok 4 silakan maju. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang megalitikum atau zaman batu besar. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Megalitikum atau zaman batu besar. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman megalitikum merupakan suatu kejayaan pada zaman prasejarah di mana kekayaan terbuat dari batu-batu yang berukuran besar dan bisa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kekayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kekayaan ini berkembang dari
memperlakukan secara baik orang yang juga berbaik di walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, berarti kepercayaan terhadap orang nenek moyang ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Peninggalan satu miskin, dua domain, tiga meninggal, empat sarkofagus, lima lakuga, enam akbar. Oke, silakan. Hasil presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke. Oke. Sebutkan dua kepercayaan yang terdapat pada zaman megalitik. Silakan. Sudah? Sebutkan dua kebudayaan yang ada pada zaman megalitikum. Silakan. Langsung jawab juga boleh. Silakan, kelompok 4. Tisa, silakan Tisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Oke, sudah. Oke. Dari kelompok lain? Sudah, pas. Oke. Jadi mereka kasih satu pertanyaan saja karena mereka rasa sudah pas. Sudah? Jadi mari kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Silakan duduk, oke. Ambil kursi. Baik, terima kasih. Kamu sudah presentasi dengan baik. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah melakukan presentasi dengan baik. Jadi, pembelajaran kita hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini harus melalui yang namanya proses. Sudah? Entah itu belajar atau kehidupan keseharian kita di dalam rumah maupun di dalam masyarakat. Sama seperti pada zaman Mesolitikum. Semua itu melalui dengan proses. Dari awal hingga akhir. Sudah? Sama seperti kamu belajar di sekolah. Harus melalui dari apa? Dari proses toh? Awalnya kamu tidak tahu baca tulis. Menjadi tahu baca tulis karena apa? Karena belajar toh? Iya, karena belajar. Jadi proses merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mulai dari belajar, sudah? Mulai dari kita mengerjakan tugas sekolah atau kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Sudah? Oke. Terus yang berikut, tadi Pak sudah lihat beberapa presentasi yang sangat baik, namun ada 1-2 presentasi yang kurang baik. Entah itu grogi atau mental mereka yang belum terlatih. Sudah? Jadi Pak harap minggu depan bisa tampil lebih bagus lagi. Tidak boleh kalah dari kelompok 1 atau kelompok yang lain. Harus punya prinsip. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Sudah? Oke. Terus yang berikut, Pak mau sampaikan memang materi untuk minggu depan itu tentang saman apa? Iya, saman logam. Karena tadi
materi tentang saman batu, minggu depan tentang saman logam. Oke, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Terus yang berikut, kita langsung saja paminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, silakan. Kalau bisa kita berdiri saja, ha? Kita berdiri saja supaya kita berdoa. Marilah kita siapkan hati dapat berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kita, seperti yang dan jangan kami dalam percobaan, tapi berikan kami kejahatan. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih kita sudah melakukan materi kita hari ini dengan baik. Dan yang terakhir, selamat pagi untuk kita semua.